Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Gita Marsha Sakila dan rekan saya Delva Citra Anggraini dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2024. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bujur sangkar perlawanan sebagai tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Logika dan Himpunan yang diampu oleh dosen Bapak Hengki. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari penalaran perlawanan atau oposisi. Adalah sebuah kegiatan menyimpulkan secara langsung dengan membandingkan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang mempunyai nilai term-term yang sama tetapi berbeda dalam kuantitasnya atau kualitasnya, juga berbeda dalam keduanya untuk menentukan kesohihan sebuah proposisi. Sedangkan hubungan proposisi-proposisi dan hukum penalaran oposisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perlawanan kontrarik, yaitu kontrarik term A adalah kontrarik term E. Sedangkan yang kedua, perlawanan subkontrarik, yaitu subkontrarik dari term I adalah term O. Yang ketiga adalah perlawanan subalternasi. Subalternasi term A adalah term I dan juga subalternasi term E adalah term O. Lalu yang terakhir adalah perlawanan kontradiktorik, yaitu kontradiktorik term A adalah O dan kontradiktorik term E adalah term I. Selanjutnya adalah menunjukkan sebuah tabel perlawanan yang di sini ditunjukkan dalam bentuk umum. Contohnya dalam A semua S adalah P, maka kontradiktoriknya adalah dengan O. Sebagian S adalah non P. Lalu ada kontrarik, A dikontrarik dengan E, yaitu semua S adalah non P. Lalu kontradiktorik E adalah I, sebagian S adalah non P, sedangkan subkontradiknya I adalah O. Contoh, sebagian S adalah non P. Lalu untuk contohnya dalam bentuknya adalah semua sarjana adalah orang pandai. Kontradiktoriknya adalah semua sarjana adalah bukan orang pandai. Kontradiktoriknya sebagian sarjana adalah orang pandai dan subkontradiknya sebagian sarjana adalah bukan orang pandai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Delva Citra Anggraini. Selanjutnya, perlawanan pertama adalah bukti perlawanan kontrarik, yaitu merupakan salah satu jenis hubungan logika antara dua proposisi di mana yang dikontra adalah nilai term predikatnya, sedangkan nilai term subjeknya tetap atau nilai kualitasnya saja yang berubah. Bentuk umumnya pada term A, semua S adalah P, maka perlawanan kontradiknya pada term E, semua S adalah non P. Lalu selanjutnya adalah diagram Venn dari perlawanan kontrarik. Panah merah menunjukkan perubahan. Yang awalnya kosong berubah menjadi memiliki nilai. Lalu selanjutnya contoh pada perlawanan kontrarik. Semua mobil berwarna merah. Lalu perlawanan kontrariknya semua mobil tidak berwarna merah. Selanjutnya bukti perlawanan yang kedua adalah bukti perlawanan subkontrarik. Merupakan hubungan logika antara dua proposisi di mana yang dikontra adalah nilai term predikatnya atau nilai kualitasnya yang berubah, sedangkan nilai term subjeknya tetap, yaitu partikular. Lalu bentuk umumnya pada term I sebagian S adalah P. Di perlawanan subkontrariknya pada term O sebagian S adalah non P. Berikut ini adalah diagram Venn dari perlawanan subkontrarik. Panah ini juga memberikan arti terjadinya perubahan yang awalnya tidak kosong berubah menjadi memiliki nilai. Lalu contoh pada perlawanan subkontrarik, yaitu sebagian siswa suka belajar, sebagian siswa tidak suka belajar. Perlawanan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Dwi Gita Marsha Sakila.
Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan subalternasi, yaitu merupakan hubungan logika antara dua proposisi di mana yang berubah adalah nilai term subjeknya yang awalnya universal menjadi partikular atau nilai kuantitasnya yang berubah, sedangkan nilai term predikatnya itu adalah tetap. Bentuk umum dari perlawanan subalternasi adalah term A dan term I. Term A berbunyi semua S adalah P, subalternasinya adalah term I, sebagian S adalah P. Maka di sini ditunjukkan dalam diagram Venn yang panah berwarna merah menunjukkan terjadi perubahan, sedangkan panah berwarna biru menunjukkan di sana tetap. Maka di sini yang awalnya adalah kosong menjadi sama dengan tidak kosong. Berarti di situ adalah kuantitasnya berubah. Sedangkan dalam panah berwarna biru menunjukkan tetap, yaitu berarti term predikatnya tetap. Lalu juga dalam contoh kedua adalah bentuk umumnya adalah term E dan juga term O. Semua S adalah non P dan term O adalah sebagian S adalah non P. Pada panah berwarna merah menunjukkan bahwasanya di sini bagian P berubah, yang awalnya kosong menjadi tidak kosong, sedangkan bagian S-nya term predikatnya yaitu tetap. Sedangkan contoh dari perlawanan subalternasi adalah contoh term A dan term I, semua mahasiswa UIN berjilbab, sedangkan subalternasinya adalah sebagian mahasiswi UIN berjilbab. Maka kata semua di sini setelah terjadi subalternasi menjadi kata sebagian, sedangkan mahasiswa UIN tetap berjilbab. Lalu contoh yang kedua adalah contoh E dan juga O. Semua buku tidak berwarna biru, sebagian buku tidak berwarna biru. Maka yang berubah hanyalah termnya, awalnya itu kata semua dan sebagian. Lalu perlawanan yang terakhir adalah bukti perlawanan kontradiktorik, merupakan hubungan logika antara dua proposisi di mana yang berubah adalah nilai keduanya sekaligus, baik kualitas maupun kuantitasnya. Subjek yang awalnya universal menjadi partikulir, begitupun predikatnya yang awalnya afirmatif menjadi negatif. Di sini keduanya berubah baik itu subjek maupun predikatnya. Oleh karena itu, bentuk umumnya adalah bunyi pernyataan A dan juga O serta bunyi pernyataan E dan juga I. Bukti pernyataan A, semua S adalah P, sedangkan bukti pernyataan O, sebagian S adalah non P. Maka kata semua berubah menjadi sebagian, dan juga kata P yang awalnya di situ adalah positif afirmatif menjadi non P yaitu negatif. Maka dalam diagram Venn ditunjukkan panah merah, yaitu di sana keduanya merupakan panah merah, keduanya berubah baik predikat maupun subjeknya. Yang awalnya kosong menjadi tidak kosong, dan yang kedua yang awalnya terisi menjadi tidak kosong. Lalu contoh dari perlawanan kontradiktorik adalah semua burung bisa terbang, maka kontradiktoriknya sebagian burung tidak bisa terbang. Maka kata semua berubah menjadi sebagian, kata terbang berubah menjadi tidak bisa terbang. Contoh yang kedua adalah term E dan juga I, semua mahasiswa tidak mengikuti UKM, maka kontradiktoriknya sebagian mahasiswa mengikuti UKM. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.